Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku SMK Sehat Insan Perjuangan yang berbahagia. Pagi hari ini kita ketemu kembali dengan materi pendidikan agama dan bukti-bukti yang kebetulan hari ini kita akan membahas tentang ayat-ayat tentang kompetisi dalam kebaikan. Seperti biasa sebelum pelajaran anak-anakku kita berdoa dulu supaya kita senantiasa mendapat keberkahan dan kita semuanya termasuk umat-umat yang terlindungi dan terselamatkan sampai ila yaumil qiyamah. Berdoa dimulai. Terima kasih. Baiklah anak-anakku, untuk materi kali ini Ibu akan menyampaikan beberapa ayat Al-Quran yang menjadi landasan dasar dalam kompetisi dalam kebaikan. Yang pertama yaitu surat Al-Baqarah ayat 148 dan surat Al-Fatir ayat 32. Jadi dua surat ini yang akan mendasari kita dalam meraih kompetisi dalam kebaikan. Yang pertama di sini bahwasanya membaca Al-Quran merupakan amal ibadah yang mendapat pahala. Karena apa? Setiap hurufnya mengandung 1000 kebaikan di muka bumi ini. Jadi di sini kita mempelajari Al-Quran menjadikan kita menjadi landasan dalam membaca Al-Quran. Jadi kita membacanya lebih baik, kita membacanya lebih fasih. Jadi tidak terjadi kesalahan baik di dalam makharijul hurufnya maupun tajwidnya. Jadi di sini yang pertama adalah tuntunan untuk kita dalam mempelajari ayat suci Al-Quran atau Al-Quran. Seperti yang tertuang dalam surat Al-A'raf ayat 204 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa idza quri'al qur'anu wastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, yang artinya dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikan dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Jadi ini anak-anakku, bila kita menemui seseorang membaca Al-Quran dan kita mau mendengarkannya, maka pahala yang kita peroleh itu sama dengan orang yang membacanya. Jadi anak-anakku jangan ramai sendiri, kita pahami, kita dengarkan, kemudian kita mengerti isi kandungan dari ayat tersebut. Itu Al-A'raf ayat 204. Selanjutnya yang menjadi dasaran ayat-ayat dalam kompetisi kebaikan adalah ayat Al-Baqarah 148 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim walikulli wijhatun huwa muwalliha wastabiqul khairat Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu adalah surat Al-Baqarah tentang kompetisi dalam kebaikan yang memiliki arti bahwasanya dalam tiap-tiap kitab yang menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan di mana saja kamu berada. Pastilah Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah itu maha segala sesuatu. Di sini dalam surat Al-Baqarah ini ada beberapa ketentuan bahwasanya kita disuruh berlomba-lomba dalam kebaikan. Wastabiqul khairat. Intinya kita jangan berlomba-lomba dalam kejelekan. Misalkan kalau teman kita melakukan kejahatan, kesalahan, jangan kita menirunya, jangan kita mengikutinya. Kenapa? Di situ bukan berarti di sini sampean berlomba-lomba dalam kebaikan, tetapi malah mengikuti jejak yang tidak baik. Ya. Dalam surat Al-Baqarah 148 di sini tertuang juga ilmu tajwidnya. Jadi anak-anakku di situ nanti ada tugas sampean mencari bacaan walikulli wijhatun. Itu termasuk bacaan apa? Terus alasannya apa? Yang kedua, muwalliha termasuk bacaan apa? Seandainya disebut dengan matobi'i, apa alasannya? Walikulli wijhatun dibaca gunah, apa juga alasannya? Jadi saya ulang lagi untuk tugasnya. Walikulli wijhatun ini merupakan bacaan apa?
Muwalliha yang kedua juga termasuk bacaan apa? Wastabiqul khairat. Bacaan apa? Ainama yakunu juga termasuk bacaan apa? Jami'an. Dan ala kulli syai'in termasuk bacaan apa? Qadiron. Bacaan apa? Dan berikut alasannya. Yang kedua yaitu kandungan surat Al-Baqarah ayat 48 bahwasanya di sini kita dalam berbuat sesuatu harus mendasari dengan niat yang ikhlas. Yang kedua, cinta kebaikan. Kita harus belajar sejak dini untuk mencintai segala perbuatan yang baik. Yang ketiga, merasa beruntung bila melakukan, ada banyak keuntungannya di manusia bila berbuat baik. Ya, itu ya, imbasnya akan kembali ke diri kita yang telah melakukan sesuatu tadi. Merasa merugi bila kita meninggalkan kebaikan. Jadi ada penyesalan, aku kenapa kok tidak menolong temanku yang sedang sakit tadi. Jadi ada penyesalan di sini tentang kita meninggalkan kebaikan. Yang kelima, meneladani generasi yang baik. Jadi bila ada teman kita yang berbuat baik, maka kita harus meneladaninya, mencontohnya, bahkan menirunya. Yang keenam, memahami ilmu kebaikan bagi seorang muslim. Setiap amalnya dilakukannya itu merupakan didasari dengan ilmu dan merupakan menjadi nilai ibadah bagi dirinya. Baiklah, untuk tema hari ini tentang ayat-ayat keutamaan atau kompetisi dalam kebaikan, saya rasa cukup sekian. Dan tugasnya tadi anak-anakku menulis hukum tajwidnya dari surat Al-Baqarah 148 dan surat Al-A'raf 204. Sekian, terima kasih. Bu Guru minta maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.